Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk materi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Halo santri-santri Al-Quran, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Jangan pergi-pergi kemana-mana ya, tetap di rumah aja. Turuti pemerintah supaya kalian tidak terkena virus corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kali ini Ustadz Zahrul akan memberikan materi kepada kalian mengenai doa. Apa itu doa? Ada yang tahu? Coba yang tahu, skip dulu video ini, lalu tulis komentar kalian ya di bawah sini. Oke, kalau sudah, apa itu doa? Doa itu adalah ucapan, permohonan, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara tertentu, atau bisa juga doa itu mempunyai makna ibadah seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 106, yang maksudnya adalah janganlah kamu mengadakan penyembahan atau memuja selain Allah, yang mana selain Allah itu tidaklah mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan kepadamu, dan tidak pula kuasa mendatangkan kemadharatan atau kesengsaraan. Selain itu, pengertian doa itu adalah istighosah. Apa itu istighosah? Memohon bantuan dan pertolongan. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, wad'u syuhada'akum. Maksud dari ayat ini adalah mohonlah, bantuanlah, dan pertolongan kamu semua dari orang-orang yang mungkin dapat memberikan bantuan pertolongan kepada kamu. Untuk yang ketiga, yaitu arti doa adalah permintaan atau permohonan, seperti yang telah difirmankan oleh Allah di surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, ud'uni astajib lakum. Maksudnya ud'uni itu adalah memohon atau meminta. Memintalah kepadaku. Ud'uni, ini adalah menunjuk kepada diri sendiri, yaitu menunjukkan Allah, dan niscaya akan aku kabulkan permohonan itu, permohonan dari manusia itu. Untuk yang keempat, yaitu bahwa doa itu mempunyai makna percakapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah surat Yunus ayat 10 yang berbunyi, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Artinya,
itu doa percakapan mereka di dalamnya dalam surga ialah Subhanakallahu, Maha suci Engkau ya Allah. Untuk yang lain yaitu doa memiliki arti memanggil. Seperti yang difirmankan oleh Allah surat Al-Isra ayat 52 yang berbunyi yauma yad'ukum, dan pada hari di mana Allah mendoa atau memanggil kamu. Untuk yang selanjutnya, arti doa ini adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Katakanlah olehmu Muhammad, mendoalah Allah atau mendoalah Ar-Rahman, Zat yang maha kasih sayang dan banyak rahmatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari doa ini adalah sebuah perintah dari Sang Khalik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai kewajiban dan suatu kebutuhan. Nah, perintah untuk berdoa ini seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu Allah berfirman memerintahkan, berdoalah kamu semua kepadaku atau Allah, niscaya aku perkenankan atau kabulkan permohonanmu. Sesungguhnya orang yang takabur atau menyombongkan diri dari menyembah Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, teman-teman atau santri-santri Al-Quran, ayo kita berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, maka kita akan dimasukkan ke neraka jahanam, neraka yang paling panas di akhirat. Kalian mau santri-santri Al-Quran untuk masuk ke jahanam, neraka jahanam? Gak mau kan? Makanya ayo berdoa. Jangan menyombongkan diri. Karena kita adalah manusia yang lemah di hadapan Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Maka ayo perbanyak doa. Minta kepada Allah semua permintaan kalian dengan tata cara, yaitu dengan hati yang penuh hadir kepada Allah. Kita fokus kepada Allah dan difahamkan maknanya. Apabila itu maknanya adalah bahasa Arab, maka kita harus ngerti, paham dari makna tersebut. Jika kita tidak mengetahui artinya, maka samalah artinya dengan kita tidak berdoa. Maka ayo berdoa dengan boleh berbicara atau berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang kalian fahami, dengan bahasa yang kalian biasa omongkan atau bicarakan sesama teman kalian atau yang lainnya. Terserah kalian, pokoknya dengan sopan dan hati yang benar-benar untuk ingin dikabulkan oleh Allah doanya. Untuk di sini paham murid-murid atau santri-santri Al-Quran, semoga paham ya. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas keutamaan dan keistimewaan suatu doa. Nah, doa ini mempunyai keutamaan atau keistimewaan loh, santri-santri Al-Quran. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, satu, dengan berdoa berarti kita telah melakukan satu dari beberapa kewajiban yang telah dibebankan kepada kita. Karena berdoa adalah merupakan perintah dari Allah sebagai bukti ketaatan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Untuk yang kedua yaitu dengan berdoa kepada Allah, berarti kita telah mengakui akan pembendaharaan apa saja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pembendaharaan itu tidak akan habisnya sekalipun dimintai oleh seluruh manusia ataupun makhluk yang ada di muka bumi ini. Untuk yang ketiga, dengan berdoa kita akan mendapatkan tambahan pahala. Untuk yang keempat, seseorang yang senantiasa berdoa kepada Allah akan mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kelima, dengan berdoa berarti kita telah menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjauhkan kita dari kemaksiatan. Untuk yang selanjutnya yaitu memperoleh keridhaan dan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, seseorang yang berdoa niscaya akan memperoleh beberapa pembendaharaan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya, berdoa kepada Allah akan melindungi diri dari bala dan bencana. Lalu doa kita itu sebagai perisai dan senjata yang dapat dipergunakan untuk menangkis dan menolak bala dan bencana. Untuk yang terakhir, berdoa dapat menghilangkan kegundahan, kegelisahan, dan dapat menghasilkan berbagai macam hajat yang dibutuhkan, serta memudahkan jalan kesukaran. Nah, itulah keutamaan-keutamaan dari berdoa, santri-santri. Gimana? Banyak kan? Makanya yuk berdoa. Janganlah kita menyombongkan diri kepada Allah. Ingat, kita itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa apa-apa. Hanya Allah lah yang maha segalanya, maha kuasa, maha besar, dan lain sebagainya. Ayo santri-santri Al-Quran kita berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Ruwahu At-Tirmidzi yang berbunyi, "Man lam yas'alillahu yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Nah, takutkan teman-teman kalau Allah murka kepada kita semua, maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Nah, ayo makanya kita berdoa terus menerus. Selesai kita sholat fardu atau sholat sunnah atau yang lainnya, ibadah lainnya seperti mengaji, setelah mengaji, nah kita bisa untuk berdoa sesuai permintaan kalian, sesuai dengan hajat kalian, sesuai dengan apapun hajat kalian. Insya Allah, Allah akan mengabulkan semua doa kalian, doa kita juga ya. Mumpung di adanya virus corona ini, ayo kita berdoa semoga Allah segera mengangkat penyakit virus corona ini dan tidak ada lagi virus dan sakit-sakit yang lainnya. Ayo kita berdoa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha wa ma batan fi hadha baladina Indonesia khassah. Allahumma inna hadzal marad virus corona min junudik tusibu bihi man tasha'u wa tasrifuhu amman tasha'. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa daranina
وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustadz Syahrul. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan untuk materi-materi dari Ustadz atau Ustadzah lainnya. Oke, semoga kalian sehat-sehat saja ya di rumah. Dan jangan keluyuran di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.